Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Apa kabar kawan-kawan semua, sahabat perawat online? Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat selalu ya di tengah pandemi ini dan masih tetap semangat untuk belajar latihan soal-soal yang berhubungan dengan tes seleksi CPNS, tentunya masih di tahap SKD. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal terkait tentang TIU atau Tes Intelijensia Umum. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Semoga teman-teman bisa menjadi tambahan amunisi buat persiapan tes CPNS nanti. Ya, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal TU berhubungan dengan analogi, bagian analogi, dan juga nanti ada deret angka. Nah, di soal awal ini, di soal pertama ini, berkaitan tentang analogi ya. Puskesmas sehat, nah, kira-kira dianalogikan sama dengan apa? Masjid ibadah, B. Karyawan gaji, C. Sekolah pandai, atau D. Sakit dokter, atau E. Yoga sembuh. Nah, di soal analogi ini kita juga perlu ketelitian ya. Jadi jangan keburu-buru ya. Meskipun kita di target waktu, jangan keburu-keburu supaya tidak salah dalam menjawab soal berhubungan dengan analogi ini karena rugi sekali ya. Sebenarnya soal ini gampang ya. Kalau kita teliti, cermat, maka kita akan mudah dalam menjawab soal berhubungan dengan analogi ini. Oke, coba kira-kira apa jawabannya? Boleh ketik di kolom komentar yuk teman-teman. Boleh ketik di kolom komentar kira-kira soal pertama ini apa jawabannya? A, B, C, D, atau E? Yuk kira-kira apa jawabannya? Siapa saja yang sudah hadir pada kesempatan kali ini boleh absen dulu ya. Bisa sebutkan nama dan kota asalnya dari mana. Yuk. Semoga kita bisa saling mengenal, kita bisa saling mendoakan. Semoga kita di formasi masing-masing bisa menjadi CPNS dan mengabdi untuk negeri kita tercinta ini. Ya. Oke, puskesmas sehat. Kira-kira apa jawabannya? Coba langsung kita kunci. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kenapa C? Nah, puskesmas. Nah, biasanya orang ke puskesmas supaya apa? Supaya sehat. Nah, kita ke puskesmas ini supaya sehat. Nah, itu sama analogikanya dengan kita ke sekolah supaya apa? Supaya pandai tentunya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Oke ya, soal pertama clear. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Otonomi mandiri. Nah, kira-kira apa yang sama? Opsi A, hard disk VGA card. B, sabun mandi. C, cerdas banyak akal. D, bensin mesin. Atau E, rakyat masyarakat. Ya. Boleh teman-teman coba dulu menjawab sebelum kita nanti kunci jawabannya. Oke, kita coba kunci. Jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Otonomi. Nah, otonomi itu bisa kita artikan dengan mandiri karena bisa melakukan kebijakannya sendiri. Nah, otonomi bisa diartikan dengan mandiri. Nah, jadi kita cari yang analogikanya sama seperti itu. Ya, jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Cerdas, ya itu sama juga diartikan dengan banyak akal. Cerdas berarti banyak akal. Coba opsi A, hard disk apakah sama dengan VGA? Kan beda ya. Sabun bisa diartikan mandi, tidak. Bensin bisa diartikan mesin, juga tidak. Rakyat bisa diartikan masyarakat, juga tidak. Ya, jadi yang tepat adalah C ya, yaitu cerdas bisa diartikan banyak akal, otonomi bisa diartikan dengan mandiri. Ya, jadi yang tepat
adalah yang opsi C. Oke ya, oke, cukup banyak yang menjawab opsi C ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Teman-teman yang tidak sepakat boleh ketik aja di kolom komentar, karena ini adalah ajang untuk berbagi, untuk sharing ya. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman, mungkin yang sudah pernah ikut kemarin, sudah pernah mencoba, atau pengalaman kemarin, oh ternyata soal-soal itu harus begini, dan sebagainya. Kita di sini berbagi supaya kita semua nantinya bisa lulus di CPNS tahun ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi kan kita mencari analogi, di sini ada kata satu, dianalogikan kata dua, kemudian kita mencari analogi di kata selanjutnya. Nah, di soal ini, yang dikosongi atau yang kita cari adalah yang di bagian awal ini, dan yang di bagian akhir. Nah, sebenarnya caranya sama, cuma kita mencarinya, jawabannya adalah yang dihubungkan ya. Jadi yang awal ini kita hubungkan dengan uang, kemudian kita cari analogi yang sama dengan gelas ini, kita hubungkan dengan yang di akhir ini ya. Kira-kira apa jawabannya? A. Tabungan piring, B. Investasi piring, C. Dompet air, D. Penghasilan keramik, atau E. Kekayaan haus. Oke, kira-kira apa jawabannya? Teman-teman boleh coba jawab dulu ya di kolom komentar. Ayo teman-teman. Oke, kira-kira apa jawabannya? Coba kita kunci. Jawaban tepat adalah opsi C ya. Nah, dompet. Nah, dompet biasanya tempat untuk menyimpan uang. Itu analoginya. Ya, dompet menyimpan uang. Maka gelas untuk menyimpan atau tempatnya air. Jadi yang tepat adalah opsi C ya. Tabungan adalah tempatnya uang. Gelas tempatnya piring, tidak kan ya? Jadi investasi tempatnya uang, gelas tempatnya piring juga tidak. Ya, jadi yang tepat adalah yang C ya. Dompet itu biasa isinya berisi uang, gelas itu biasanya berisi air. Jadi yang tepat adalah opsi C. Kita lanjut. Oke, analogi, masih tentang soal analogi, lampu terang. Nah, kira-kira apa selanjutnya? Apakah A. Air hujan, B. Mendidih air, C. Membeku es, D. Api panas, atau matahari sinar? Oke, kira-kira apa jawabannya? Analogi yang sama dengan lampu dan terang. Nah, kita memerlukan lampu supaya terang. Nah, itu ya sudah saya kasih kata kuncinya. Oke, jawaban yang tepat yaitu adalah opsi D ya. Jadi, kita memerlukan lampu supaya menjadi terang. Nah, itu sama dengan yang opsi D. Kita memerlukan api supaya menjadi panas ya. Tentunya akan tidak sinkron apabila kita memerlukan air supaya hujan, kan tidak, kita memerlukan mendidih supaya air, tentu tidak, kita memerlukan membeku supaya es, kita memerlukan matahari supaya sinar, tidak. Jadi yang paling tepat adalah yang opsi D. Kita membutuhkan api supaya menjadi panas ya. Lampu supaya terang, api jadi panas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih soal analogi pisau sayuran. Kira-kira apa analogi yang sama? A. Sendok makan, B. Pensil penghapus, C. Gunting batu, D. Gergaji kayu, E. Obat apoteker. Nah,
Oke, silakan teman-teman coba menjawab. Kira-kira apa jawabannya? 10 detik ya untuk menjawab soal seperti ini. Ya. Tapi juga harus cermat dan teliti supaya tidak sampai salah dalam menentukan jawaban yang tepat. Oke, kuncinya adalah yang D. Ya, pisau biasanya digunakan untuk memotong sayuran, misal ya. Nah, maka itu analogikanya akan sama dengan gergaji, biasanya dipakai untuk memotong kayu. Nah, kita coba yang A, sendok digunakan untuk memotong makanan, misalnya pensil, untuk penghapus, gunting, untuk batu, obat, untuk apoteker. Ya, jadi yang tepat adalah yang D, gergaji digunakan untuk memotong kayu atau objeknya adalah kayu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal deret angka. Nah, ada angka 231, kemudian di sini kosong, yang kita cari jawabannya ada 453, 564. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, dalam soal deret angka ini kita harus mengetahui polanya, kita harus cari dulu polanya. Sebelum kita cari polanya, kita juga harus tentukan apakah ini ada dua seri, ya, apakah hanya ada seri 1 ataukah seri 2 atau lebih dari seri 2 atau lebih dari 2 seri. Seri itu maksudnya adalah dalam satu deret ini itu ada tidak berkesinambungan polanya. Misal ini plus 1, plus 1, plus 1, tapi yang ini plus 1, atau yang deret ini ya, misal ini 231 ke sini plus 1, kemudian yang ini kalikan 10, nah itu sudah ada dua seri. Karena sesuai dengan deretnya, ada deret ganjil, ada deret genap. Kalau satu seri itu adalah yang lanjut, misal ini plus 1, kemudian plus 1, plus 1, atau plus 1, plus 3, plus 5, dan sebagainya ya. Oke, pada soal ini kira-kira apa jawabannya? Ya, kalau ada soal ini jangan panik dulu ya. Hanya ada 4 deret dan deret kedua yang kita tanyakan. Maka caranya adalah kita coba mereka dulu dari 453 ke 564, kira-kira polanya apa ya? Maka di plus, di minus, dibagi atau dikali ya. Kita coba plusnya dulu. Kalau di plus kan berarti ini ditambah dengan 111 ya, 3, 4, 5, 6, 4, 5 ya. Ini 3 ke sini tambah 1, 5 ke sini juga 1, 4 ke sini kan juga 1, berarti ditambah. Ini plus ya. Plus 111. Nah, kita coba 231 tentunya di sini juga harus ditambah plus 11 berapa? 1, 2. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B ya, yaitu 231 ditambah 111 ya, sama ya. Jadi ini hanya ada satu seri dan satu pola. Polanya adalah ditambah 111. Kita buktikan misal dari sini apakah juga ditambah ke 111 ya, 342 ditambah 111 hasilnya 453. Jadi klop, jawabannya adalah B. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan ketik aja di kolom chatnya, ya, di kolom live chatnya silakan. Oke, masih soal deret angka. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 deret angka, kemudian ada 2 deret angka yang kosong, itu yang kita cari. 4, 8, 2 deret yang kosong, 6, 4, 128. Kira-kira jawabannya A, 28, 24, B, 16, 32, D, 26, 14, 13, 29, atau E, 22 dan 14. Nah, oke, kita coba cari polanya teman-teman. Silakan teman-teman coba dulu menjawab.
Oke, sekarang kita coba buka kuncinya. Nah, oke ya, kita tentukan dulu polanya teman-teman. Ya, kita lihat apakah ini ada satu seri atau dua seri. Ada satu pola atau dua pola. Coba. 64 ke 128, kira-kira bagaimana ya? Oke, oh ternyata 64 ke 108 itu dikali 2. Nah, kemudian yang ini, 4 ke 8. Apakah sama? Oh iya, ternyata sama juga. Dikali 2, sama 4 kali 2, 8. Ya, maka dari 8 ke sini dan dari sini ke nanti ke yang kosong lagi adalah sama-sama dikali 2. 8 dikali 2, ini juga dikali 2. Berapa? Yaitu 8 kali 2, 16. Nah, cari yang depannya 16. Oh, ternyata hanya ada yang B. Maka sudah pasti jawaban tepat adalah yang B. Jadi kita tidak perlu lagi mencari jawaban yang ini ya. Kenapa? Karena sudah jelas jawaban 16 yang di awal itu hanya opsi B. Itu salah satu trik juga ya untuk mempercepat waktu kita dalam mengerjakan soal deret angka. Jadi ingat-ingat ya, tidak perlu menjawab semuanya. Kalau salah satu itu sudah ada dan hanya itu di opsi jawaban. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, 3, 7, 15, 2 deret angka yang kosong, 127 dan 255. Apakah A 31, 63, B 34, 42, C 25, 16, D 22, 25, atau E 38, 14? Oke, coba silakan teman-teman jawab dulu, cari polanya yang tepat. Oke, kita coba kunci jawabannya ya. Oke ya, sekarang kita coba. Nah, dari 3 ke 7, 7 ke 15, 15 nanti ke yang kosong pertama, ke deret yang kedua, kemudian ke 127, ke 255. Nah, kira-kira apa ya, bagaimana polanya ya? Sepertinya ini bisa satu seri ya. Kalau misalnya 2 seri, ya 3 ke 7. Nah, 3 ke 7 kan ada kali berapa? 2, kemudian plus 1 ya. Dalam satu pola terdiri dari 2 analisis ya, atau 2 pengerjaan. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Coba yang ini, 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. Nah, maka yang ini adalah 15 kali 2, 30 tambah 1, 31. Kita lihat yang 31 depannya mana? Oh, ternyata hanya A. Ya sudah, langsung saja kita pilih yang A. Tidak perlu lagi mencari yang kedua. Ya, tapi karena pembelajaran, kita buktikan apa benar nggak? 31 kali 2, 62 tambah 1, 63. Oh, ternyata benar ya, 63. Jadi tepat, jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, jadi seperti itu ya cara menjawab deret angka, teman-teman. Gampang-gampang susah, tapi harus teliti cermat, maka akan mudah. Karena kadang-kadang kalau kita tidak teliti, yang seharusnya soal itu mudah, jadi terasa susah nantinya. Oke, ini ada info menarik bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS di tahun ini. Nah, dipersembahkan oleh Sakti Institute, merupakan bimbel online yang sudah ternama ya, bagaimana sudah banyak lulusannya dalam menghasilkan CPNS. Nah, jadi teman-teman yang mengikuti kelas online-nya nanti akan ada fasilitas latihan soal online, kemudian ada materi e-book 3 e-book ini,
ada modul TWK, ada TIU, ada TKP, kemudian juga ada video pembelajaran. Dan tentunya akan update FR terbaru. Nah, itu yang penting ya bagi teman-teman. Nah, jadi segera saja registrasi dan info lengkapnya langsung coba klik link yang ada di deskripsi video ini. Ya, mumpung masih ada harga promonya, ada harga diskonnya buat teman-teman, segera saja langsung klik ya, hanya 100 peserta pertama untuk mendapatkan harga diskon ini. Setelah itu harga akan kembali normal. Apalagi yang penting adalah akses berlaku selama 1 tahun. Ya, jadi teman-teman apabila sudah registrasi, maka aksesnya dapat berlaku selama 1 tahun. Ya, lumayan bisa belajar panjang. Jadi mulai sekarang bisa langsung saja registrasi sambil menyicil belajar teman-teman latihan soal untuk CPNS tahun ini. Oke, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang sedang atau yang akan mempersiapkan tes CPNS 2021. Oke, jangan lupa subscribe channel Perawat Online dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru kami terkait tentang latihan soal CPNS. Dan juga bisa simak video-video lainnya di channel ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.